Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sekarang Yopi Pradana di Lampung Cerdas. Nah, banyak video sebelumnya yang membahas tentang SBMPTN, SNMPTN, UTBK, dan beberapa banyak lagi videonya mengenai review jurusan dan lain segala macamnya di channel ini. Nah, ada satu video yang pengen saya sambungkan nih, yaitu yang tempo hari lalu dibawakan oleh Kak Iksan yang judulnya 7 alasan mengapa kamu harus kuliah di Unila. Nah, di situ sudah dibahas mengapa kuliah di Unila. Banyak sekali, ada 7. Nah, sekarang kita mau bahas gimana caranya kuliah di Unila. Pertama tentunya ada SNMPTN. Nah, yang kemarin SNMPTN gimana hasilnya? Ada yang lulus? Ada pasti. Ada yang nggak lulus? Pasti juga sangat ada, begitu. Nah, di SBMPTN itu PR kita bareng-bareng. Yang kita Lampung Cerdas dan kalian juga sama-sama berusaha, sama-sama ikhtiar, kita juga membantu kalian untuk lulus di UTBK SBMPTN. Terserah kampusnya mana aja. Tapi kita sekarang mau fokus ke Unila. Nah, setelah SBMPTN ini ada apa, Kak? Setelah SBMPTN itu ada yang namanya SMMPTN. SMMPTN ini seleksi mandiri, katakanlah seperti itu. Mandiri tapi bukan lokal di Unila aja. Jadi dia region se-Sumatera. Kamu boleh milih mandiri di Unsri, Bengkulu, Bangka Belitung, terus di Medan, atau ada dan banyak lah di Sumatera begitu. Nah, itu mandiri. Sama seperti SBMPTN tapi hanya Sumatera dan itu jalurnya mandiri. Itu SMMPTN. Kak, apakah mandiri itu mahal? Apakah mandiri orang yang kaya? Ya, banyak paradoks yang beredar seperti itu. Tapi kalau kita bicara apakah mandiri itu hanya pakai duit, enggak. Mandiri itu tetap tes. Dan kalau kamu nilainya kurang, ya kamu nggak bakal lulus. Sama aja ke SBMPTN, tetap tes dan tetap diukur kemampuannya. Terus apakah mahal? Relatif sih ya. Kalau untuk bagi orang yang mampu ya mungkin cukup atau biasa aja. Tapi untuk kita yang memang pengejar beasiswa sama dengan saya dulu, ya itu mahal. Bahkan ada yang pakai SPI atau sumbangan pendidikan. Kalau SMA mungkin ada uang bangunan, uang pangkal begitulah katakanlah. Nah, di uang pangkal ini di mandiri itu paling kecil ada yang 10 juta, 15 juta. Itu dibayarkan di awal untuk uang pangkalnya aja. Tapi ada bahkan yang sampai puluhan bahkan ratusan juta. Itu untuk mandiri. UKT-nya berapa, Kak? Untuk UKT paling kecil katakanlah 5,6 juta. Teman saya ada waktu 2015 dia mandiri Unila 5,6 juta. Paling tinggi berapa? Pengalaman saya sendiri, teman saya sendiri UKT dia 23 juta mandiri. Itu per semester. Bayangin aja kalau sampai 8 semester. Ya kalau 8 semester, kalau 9, 10, 11, 12 ya hitung sendirilah ya. Nah, itu SMMPTN. Nah, selanjutnya setelah mandiri SMMPTN juga ada mandiri selanjutnya. Tapi mandiri yang selanjutnya ini adalah mandiri lokal. Mandiri lokal ini namanya paralel atau Simanila paralel. Nah, dalam paralel ini yang biasanya kuliahnya sore sampai malam untuk kalian yang juga kerja gitu. Nah, ini bisa direkomendasikan buat kalian yang kuliahnya adalah memberikan fasilitas yang sama, kurikulum yang sama, gelarnya sama, materinya sama, cuma waktu yang berbeda, juga biayanya juga berbeda. Itu seleksi paralel atau jalur paralel. Nah, selanjutnya apa, Kak? Selanjutnya adalah prestasi. Nah, ini yang banyak ditanyakan. Jalur prestasi itu apa? Gimana? Dan bagaimana? Nah, jalur prestasi ini terbuka bagi kalian semua. Mau kalian dari SMA atau SMK atau aliyah dan segala macamnya. Yang penting lulus. Nah, ini kalau untuk tahun yang lalu 2019 ini terbuka untuk lulusan tahun 2018, 2017. Berarti 2 tahun sebelumnya. Tahun 2020 gimana? Berarti yang boleh daftar tahun 2019, tahun 2018. Kalau kalian dulu gap year 2 tahun masih bisa daftar. Tapi kalau gap year 3 tahun nggak bisa. Ya. Selanjutnya, syaratnya apa aja? Karena ini prestasi, ya pastinya prestasi. Di bidang apa tapi prestasinya? Yang pertama, juara di bidang akademik. Misal, kalian juara olimpiade matematika, olimpiade fisika, olimpiade biologi, olimpiade geografi, astronomi dan lain segala macamnya. Yang minimal juara 1 provinsi. Ingat, tagline-nya jelas, minimal juara 1 provinsi.
Bidang yang kedua apa? Bidang yang kedua adalah bidang olahraga. Terserah mau individu atau kelompok, yang penting olahraga. Yang selanjutnya bidang seni. Ya, bidang seni. Misal kamu juara tari tingkat provinsi juara 1. Juara seni misal lomba nyanyi tingkat nasional juara 3 gitu. Boleh. Nah, selanjutnya adalah bidang keagamaan. Misal juara musabaqah tilawatil Quran atau hafiz Quran begitu. Nah, yang dibuktikan dengan piagam, sertifikat atau medali. Ingat, atau piagam atau sertifikat atau medali. Nah, di masing-masing yang tadi itu, untuk yang bidang akademiknya, kita bahas yang bidang akademik lagi. Juara 1 tingkat provinsi minimal. Untuk contoh lagi LCT, lomba cepat tepat. LCT-nya ini, nah misal ada Disnatalis Unila, di Unila. Nah, kamu juara lomba LCT di Unila. Itu kalau saya bilang golden ticket lah ya. Ya, itu golden ticket buat kamu yang lomba LCT menang di Unila. Nah, terus juga ada juara Olimpiade Sains, Olimpiade Matematik, terus Olimpiade Komputer yang diadakan oleh Kosamakum FMIPA yang di tahun 2018 dulu. Itu kalau kamu juara, kamu dapat ya golden ticket tuh di situ. Nah, selanjutnya bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga memiliki juara minimal ya, juara 1 tingkat provinsi dalam kejuaraan prapon, porprov, atau kejurda, pon, kejurnas yang diselenggarakan oleh induk organisasi olahraga atau KONI. Diutamakan untuk kejuaraan bidang perorangan. Ingat, diutamakan. Terus Kak, saya ini kelompok adanya, saya juara nasional basket misal kelompok itu, atau bulu tangkis kelompok, nggak masalah, ajuin aja. Ini kita sama-sama berjuang, sama-sama diseleksi. Kalau nanti kita bawa nama Unila bagus, terus dilihatnya bagus, yang apa enggak? Ini diutamakan, bukan berarti yang lain nggak diutamakan atau disingkirkan. Tetap aja pasti ada kemungkinan, dan daftar aja gitu. Oke, selanjutnya bidang seni. Juara salah satu cabang seni pertunjukan minimal juara 1 tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau organisasi seni antar koalisi seni atau KSI. Ya, KSI, Koalisi Seni Indonesia. Tuh, ingat juara 1 minimal provinsi. Terus bidang keagamaan yang seperti tadi saya bilang, hafiz Quran diberikan keistimewaan. Nah, kalau kalian hafiz minimal 10 juz, ya minimal 10 juz untuk masuk Unila. Dan aduh Kak, saya masih 8 juz. Ayo berjuang 2 juz lagi. Masih ada waktu dan masih ada peluang terbuka lebar. 10 juz minimal, lulus ujian, kamu akan diterima di jalur prestasi khusus. Tuh. Terus juga juara MTQ atau Tilawatil Quran minimal juara 1 tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ yang dibuktikan dengan piagam, sertifikat, dan surat keputusan yang dilegalisir oleh pihak berwenang atau penyelenggara. Tuh, jadi juara 1 MTQ atau juara STQ, juara 1 tingkat provinsi. Nah, selanjutnya sama lah, mengikuti verifikasi dengan prestasi yang dimiliki. Jadi ada tes verifikasinya kamu ikut, daftar online di prestasi.unila.ac.id, dan ini tidak dipungut biaya. Kalau SBMPTN kan bayar ya, ratusan ribu tuh per 1 kali. Ya 1 kali memang ya di SBMPTN, kali ini kalian bayar. Kalau yang non KIP, nah untuk yang ini gratis, free untuk kalian. Nah, ini peserta boleh ngusulin 3 program studi lintas fakultas sesuai jurusan asal sekolah. Jadi kalian boleh milih jurusan 3. Lintas fakultas nggak masalah, yang penting sesuai jurusan. Maksudnya apa sesuai jurusan ya? Karena untuk jurusan IPA itu boleh, mau milih Saintek, Soshum, boleh dua-duanya. Tapi untuk yang Soshum ya Soshum aja. Ingat, Soshum aja. Kak, IPA, saya IPA. Terus saya ini juaranya matematik, provinsi memang juara 1, sama saya juara fisika misal, juara 1 nasional juga, atau matematikanya juga juara 1 nasional. Nah, apakah saya bisa masuk kedokteran? Padahal saya nggak juara biologi. Bisa, ajuin aja kedokteran. Yang kedua, cari jurusan yang lain. Tuh. Nah, khusus untuk fakultas kedokteran nih, kedokteran tidak buta warna, ada seleksi tambahannya.
tidak buta warna. Yang kedua, sehat fisik dan jasmani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan fisik dari dokter Unila dan lulus tes kejiwaan atau MMPI. Dokter Unila, tesnya di mana Kak? Di Unila ada satu klinik, poliklinik punya Unila dan kalian tesnya di situ. Nah, pimpinan Unila akan mempertimbangkan usulan pemilihan program studi berdasarkan prestasi dan nilai rapot. Nah, nanti prestasi dan nilai rapotnya pimpinan Unila atau yang tim seleksinya yang bakal menilai. Nah, terus keputusan program studi yang telah lulus itu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Misal kamu keterima di agribisnis Unila, ya udah terima, nggak bisa diganggu-gugat. Pak, saya boleh ganti nggak jurusannya? Nggak boleh, kamu udah diterima di situ, minta lagi malahan. Ya kamu di situ aja, harus diterima. Makanya pemilihannya harus benar-benar kamu suka. Tuh, itu untuk jalur prestasi. Nah, ada nggak jalur lain lagi Kak? Ada, tenang aja. Setelah jalur prestasi, di Unila ada PMPAP. Apalagi coba PMPAP. Nah, mungkin beberapa dari kalian tahu apa itu PMPAP karena kita sudah sering meng-share ketika di education fair, di pesta pelajar, bahkan ketika kita kunjungan ke sekolah kalian di kelas, kita juga sudah nge-share apa itu PMPAP dan kalian ada yang tanya ke kita apa itu PMPAP juga kita sudah jelaskan. Nah, ini kita mau jelasin lagi dan saya mau jelasin lagi nih, apa itu PMPAP. Nah, PMPAP ini adalah tes atau jalur masuk yang khusus cuma ada di Unila, yang isinya itu sebenarnya beasiswa. Apa beasiswanya? Kamu akan dibebaskan dari UKT selama 8 semester jika kamu lulus. Wow, itu banyak. 8 semester, kalau misalnya UKT normanya 5 juta, 5 kali 8, 40 juta kamu gratis. Tuh, PMPAP. Seleksinya apa Kak? Dulu, ini kita balik ke historis ya. Dulu, seleksi di PMPAP itu cuma satu. Wawancara wawancara aja, tinggal ngobrol aja gini, tahu-tahu kamu tahu hasilnya, nggak perlu belajar ibaratnya. Tapi beberapa tahun terakhir PMPAP ada pembaharuan, yakni peserta harus tes, ya harus tes. Nah, selanjutnya jalur terakhir untuk kamu yang umum. Jalur terakhirnya apa? Jalur terakhirnya adalah vokasi. Apa itu vokasi? D3. Vokasi adalah D3. Kak, banyak nggak sih jurusan D3 di Unila? Banyak, nggak sedikit. Contoh, saya dari FISIP Unila. Ada jurusan D3 pertama, D3 Hubungan Masyarakat. Kedua, D3 Sekretaris. Dan yang ketiga, D3 Perpustakaan. Ada 3. Yang lainnya Kak, ada D3 Akuntansi, D3 Perpajakan. Kalau untuk di teknik ada D3 Teknik Sipil kayaknya. Ya banyak lah. Di Unila tuh banyak, ada D3 Perkebunan, juga di beberapa ini ada juga yang jurusan D3. Kalian untuk informasi lebih lanjutnya, untuk lebih detailnya, Unila ada satu website khusus untuk jalur penerimaannya yang lagi saya baca sekarang, yang lagi saya lihat sekarang. Untuk panduan saya nyampaikan ke teman-teman semua. Kalian boleh lihat di simanila.unila.ac.id. Nanti linknya akan ada di bawah ini. Kak, kalau saya pengen cari informasi khusus tentang jalur prestasi khusus gimana? Search aja di Google prestasi.unila.ac.id. Itu untuk jalur prestasi. Kak, sebelum prestasi saya ini pengen mandiri lokal atau paralel. Saya kayaknya ngurusin usaha saya deh. Kayaknya saya mau kerja deh siang atau paginya. Jadi saya pengen kuliah tuh sore sampai malam. Nah, untuk itu kalian teman-teman semua bisa cek di ujian mandiri lokal atau searching aja jalur paralel Unila. Search di situ akan keluar. Intinya dalam satu website ada di BPPMB Unila atau cek aja di simanila.unila.ac.id. Oke teman-teman semua, itu yang saya sampaikan pada hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Kita sertakan link di deskripsi, buka aja linknya. Tenang aja, kalian nggak usah ngetik-ngetik lagi, klik aja linknya. Dan kalau ada pertanyaan tentang Unila, tentang seputaran Unila, Kak, saya mau ini, ada jurusan apa aja? Kak, ini ada nggak? Kak, kok di sini nggak ada farmasi? Kok di SBMPTN ada farmasi? Mau tanya-tanya tentang itu atau yang lain? Boleh ke kolom komentar atau pribadi ke saya. Tadi udah tahu ya nama saya siapa, atau pribadi ke saya juga boleh. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau ada kelebihannya, ambil aja, jangan dibalikin. Oke, terima kasih. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.